Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim The Cireng Juice, Cireng Delicious and Genius. Kami dalam tim ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Rafinatul Akbar dengan NIM 22073039, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, yaitu sebagai ketua dalam proposal PMW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Tiara dengan NIM 21075188 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Boga. Dan dalam tim ini saya berperan sebagai penanggung jawab bagian produksi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Latifah, NIM 210754148 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Aini dengan NIM 210421196 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Cireng merupakan salah satu cemilan yang cukup populer. Makanan ini awalnya berasal dari Jawa Barat. Cireng memiliki tekstur yang khas, yaitu kenyal di bagian dalam dan renyah di bagian luar. Seiring berjalannya inovasi di dunia kuliner, maka muncullah istilah cireng isi. Dengan berbahan utama yang sama, namun isinya dengan berbagai isian seperti keju, ayam, kornet, dan varian lainnya. Produk ini sangat diminati di kalangan anak muda, terutama Gen Z dan milenial, sebab dapat dibeli dengan harga terjangkau dan berbagai isian. Untuk saat ini, berdasarkan beberapa pasaran yang kami telusuri, di mana cireng isi ini memiliki isian yang selalu sama, bentuk yang monoton, dan olahannya pun sama, misalnya ayam suwir pedas, sosi, atau keju. Lalu untuk di Kota Padang, kami melihat masih sedikitnya UMKM yang menjual cireng isi. Dengan adanya kesempatan serta peluang ini, maka kami dari tim The Cireng Juice akan menghadirkan varian cireng isi dengan bentuk-bentuk yang menarik dan isian yang lebih modern, seperti cireng keju leleh, cireng ayam sambal matah, cireng saus mentai, dan cireng isi bolognese. Tentunya dengan harga yang tetap terjangkau dan untuk dibeli dan rasa yang lebih nikmat. Sekian untuk penjelasan produk dari proposal PMW dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ketua tim kami telah menjelaskan mengenai apa itu cireng dan mengapa tim kami memilih produk cireng isi dalam program wirausaha ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian produksi atau proses pengolahan dari cireng isi ini. Cireng isi seperti pada umumnya memiliki 3 bahan pokok atau bahan utamanya. Yang pertama ada tepung tapioka, yang kedua ada bawang putih yang dihaluskan, lalu yang ketiga ada air panas. Ketiga bahan ini sangatlah penting dalam proses pembuatan cireng. Lalu juga dari ketiga bahan utama ini beserta bahan tambahan lainnya akan diuleni secara bersamaan dan dipastikan bahwa air panas yang digunakan haruslah air yang benar-benar mendidih setelah dipanaskan. Jika tidak, maka nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang seharusnya. Setelah bahan dicampur, diuleni, dan dibentuk menjadi seperti adonan, nanti adonan tersebut akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, di mana bagian-bagian tersebut akan ditimbang atau ditakar sesuai dengan takaran yang telah ditentukan di awal resep. Nah, jadi nanti semua adonannya berukuran sama. Setelah dipotong-potong menjadi beberapa adonan, maka akan digilas atau dipipihkan, sehingga bagian tengahnya pun dapat diisi atau diberikan isian. Nah, untuk tim kami kami menyediakan beberapa isian yang modern atau versi terbarunya.
seperti ada keju lumer, di mana keju lumer ini terdapat dari 3 macam keju. Yang pertama ada mozzarella, yang kedua ada keju cheddar, yang ketiga ada keju spread. Nanti yang keduanya adalah isian ayam suwir sambal matah yang pedasnya akan membuat para pelanggan ketagihan. Lalu yang ketiga yaitu ada cireng isi bolognese dengan rasa bolognese-nya yang khas, dan juga ada cireng isi saus mentai. Nah, dari keempat varian rasa versi modern ini, nanti setelah diberikan isian, maka akan kami cetak cireng isinya dengan bentuk-bentuk yang unik-unik dan tidak monoton. Dan akan kami cetak menggunakan cetakan khususnya. Dan setelah kami cetak nanti akan terdapat 2 pilihan. Yang pertama, bisa dapat kami goreng langsung dan dapat kami sajikan kepada para pelanggan ketika mereka membeli. Atau yang kedua, bisa juga kami olah atau kami vakum untuk menjadi salah satu produk olahan frozen food, di mana nanti para pelanggan dapat menggorengnya di saat kapanpun yang mereka inginkan. Nah, dalam pengolahan ini, saya beserta tim kami yang lainnya akan berusaha untuk menjaga hygiene dan sanitasi dalam proses pengolahan, guna untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik, bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, Silva telah menjelaskan bagian proses pengolahan dari cireng isi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengecekan kualitas cireng isi dari mulai tekstur, rasa, hingga cara penyimpanannya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih cireng yang bagus itu seperti apa sih gitu. Cireng isi yang berkualitas itu punya ciri khas yang mudah dikenali. Pertama, dari segi tekstur, kulit luar cireng harus terasa garing, renyah, dan tidak terlalu berminyak. Ketika digigit, kulitnya akan terdengar kriuk, tapi di dalam isinya harus terasa lembut dan kenyal. Nah, bagian dari dalam cireng yang berisi seperti ayam, keju, atau lainnya harus terasa segar dan tidak ada rasa asam atau bau yang tidak sedap. Jangan lupa warna kulit cireng juga harus keemasan dan tidak ada bagian yang gosong atau terlalu gelap. Kalau isian ayam, misalnya, pastikan daging ayamnya matang sempurna dan tidak berbau amis atau berlebihan. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai rasa dan tekstur cireng isi. Selain tekstur, rasa juga sangat penting. Cireng isi yang bagus akan terasa pas di mulut ketika kulit luar yang garing berpadu dengan rasa isian yang lezat. Dan tidak terlalu banyak minyak, dan juga harus perhatikan juga rasa bumbu di dalamnya. Rasa harus seimbang dan tidak terlalu pedas atau asin. Kalau ada rasa aneh atau hambar, berarti kualitas bahan yang digunakan mungkin kurang baik. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai penyimpanan cireng isi. Yaitu setelah mengecek kualitas cireng, pastikan kita harus tahu bagaimana cara penyimpanannya. Cireng isi harus disimpan dengan cara yang tepat agar tetap awet dan tidak cepat basi. Kalau ingin menyimpannya dalam waktu singkat, cukup simpan di dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius. Jangan lupa bungkus rapat-rapat agar tidak terkena udara langsung. Kalau ingin lebih lama menyimpannya, sebaiknya cireng isi dibekukan. Cukup letakkan di dalam wadah tertutup atau plastik kedap udara, lalu simpan di freezer. Cireng isi yang dibekukan bisa bertahan hingga 2 minggu, dan saat ingin disajikan tinggal digoreng lagi untuk mengembalikan kerenyahannya. Nah, selanjutnya, berapa lama sih cireng itu bisa bertahan? Jika disimpan dengan benar, cireng goreng tanpa isi biasanya bisa bertahan sekitar 1 hingga 2 hari dalam suhu ruang. Namun, untuk menjaga kualitas dan kerenyahan, lebih baik cireng dimakan segera setelah digoreng. Kalau sudah disimpan, cireng bisa kehilangan kerenyahan dan menjadi lembek. Untuk cireng isi, masa simpannya lebih pendek. Jika disimpan dengan baik di kulkas, cireng isi bisa bertahan sekitar 2 hingga 3 hari. Namun, kalau ingin lebih awet, bisa dibekukan, dan cireng yang dibekukan bisa bertahan hingga 2 minggu. Saat ingin dimakan, cukup digoreng lagi untuk mengembalikan kerenyahannya. Baiklah, itulah beberapa cara untuk mengecek kualitas cireng isi dengan memperhatikan tekstur, rasa, dan cara penyimpanannya agar tetap enak dan tahan lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kelompok ini saya bertanggung jawab sebagai Sales Marketing Koordinator atau bagian pemasaran dengan produk unggulan kami yaitu cireng isi, di mana nantinya akan ada berbagai varian rasa yang tentunya bakalan bikin lagi ya.
Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang produk kami, yaitu cireng isi ya. Cireng isi merupakan cemilan tradisional yang udah dimodifikasi dengan isian rasa tentunya. Nah, cireng ini berasal dari tepung tapioka atau aci ya. Nah, nanti isiannya ada seperti ayam suwir, keju, sosis, atau mentai dan lainnya, berbagai rasa. Nah, dimana nantinya setelah digoreng, teksturnya bakalan gooey, crispy, dan di dalamnya dengan ada varian rasa yang tentunya bakalan nagih. Nah, cireng ini sangat cocok untuk dijajikan sebagai cemilan santai, buat bekal sekolah, maupun di berbagai acara. Nah, baiklah, sebagai SMC atau pemasaran, saya menerapkan dua strategi pemasaran yang digunakan. Yang pertama, pemasaran secara online. Nah, secara online ini kami aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp ya, WhatsApp bisnis misalnya. Nah, melalui konten kreatif, testimoni pelanggan atau giveaway, nah nanti kami mampu menarik perhatian konsumen, khususnya yaitu konsumen Gen Z atau milenial ya. Nah, selain itu kami juga memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, di mana para Gen Z lebih aktif di TikTok gitu, berbelanja di TikTok. Nah, dan memperluas jangkauan pasar kami. Nah, yang kedua, kami menggunakan strategi secara offline. Secara offline seperti melalui pasar tradisional, event-event kuliner, atau menitipkan di warung-warung kantin seperti sekolah, kampus, khususnya seperti sekitaran kampus ya, karena target kita pasti kebanyakan Gen Z, milenial, apalagi mahasiswa. Nah, kemudian nantinya kami akan memberikan potongan harga untuk pembelian grosir seperti lebih dari 10 pieces gitu, pembelian banyak lah pokoknya. Dan juga nantinya akan memperluas distribusi kami jika produk kami sudah mulai terjual banyak. Nah, kedua strategi ini saling melengkapi, terbukti mampu meningkatkan penjualan kami nantinya. Semoga dapat meningkatkan penjualan kami. Baiklah, sekian dari saya. Akhir kata, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mencicipi dan mendukung produk lokal kami yang penuh dengan cita rasa ini, di mana cireng ini bukan sekedar makanan, tapi juga bentuk kecintaan terhadap kuliner khas Nusantara ya. Nah, maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.